yang namanya pintu 2 di depan itu boleh, asal jangan utama dua-duanya. Kalau yang namanya utama kan dua-duanya besarnya sama, berendeng. Tapi kalau dia dua, yang satu besar kemudian yang satu kecil di pojokan, apalagi dia agak masuk ke dalam gitu, agak di tempat yang cekung, tentu nggak masalah dong ya. Kalau sampai di depan tuh pintu 1 daun dan di belakang boleh dibilang ada 3 dengan 2 daun, berarti kan 6 daun ya. Ini kan sama juga kita analogikan, kita makan 1 suap ya, kada 1 daun pintu, keluarnya 3 kali 2 suap. Itu namanya, minta maaf, lagi moncor diare. Apa yang didapat itu nggak akan bisa menutupi pengeluaran, karena derasnya pengeluaran sehingga energinya betul-betul negatif. Selamat malam sahabat Sonora, masih bersama saya Daniel Wibowo dalam Feng kali ini ya, sampai dengan jam 8 malam nanti. Mari kita ngobrol-ngobrol langsung dengan pakarnya. Akan hadir bersama saya Bapak Kang Pokya. Selamat malam Pak Kang. Selamat malam juga Gan Daniel. Memang Hari Raya Idul Fitri sebentar lagi. Nah, oleh sebab itu, ya oleh sebab itu juga kan, kepada semuanya nih, ya, kepada Anda semua yang sedang berpuasa, tak terkecuali saya mau menyampaikan juga kan, kepada para saudara-saudara kandung saya, ipar, keponakan ya, yang hingga kini masih tetap kuat, tegar, taat berpuasa. Kami, saya dan tentunya Anda dong, ya, semua yang ada di Sonora berharap agar Anda semuanya itu tadi, para handai taulan sekalian, dapat memenangkan puasa. Yang tinggal memang beberapa hari itu dengan sukacita dan kedamaian hati tentunya. Semoga bulan suci Ramadan ini mendatangkan berkah bagi kita, seluruh umat manusia, hingga kita semua bisa bersukacita di jalan yang dipenuhi kedamaian dan keharmonisan. Amin. Para juragan hoki yang baik hati, sahabat Sonora dimanapun Anda berada, juga para relasi, izinkan kami, saya Kang Hongkyang, mewakili putra saya Kang Singfat, mewakili staf pengurus channel YouTube FSA, mewakili Radio Sonora FM dan Sonora Jaringan, juga mewakili penerbit buku Tahun Macan Air, Buku Pintar Indonesia PT. Pada hari kemenangan yang membahagiakan ini, untuk mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Semoga hari yang suci ini makin menyejukkan perasaan, menenteramkan pikiran, melapangkan hati, juga demi keikhlasan dalam memaafkan dan membuang segala dendam kesumat, agar kelak kita memperoleh keberkahan hidup dan kehidupan. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, ini banyak yang mudik kali ini, semoga semuanya aman-aman, sehat, dia bisa merayakan dengan menyenangkan bersama keluarga, Pak Kang ya? Betul lah, kita berharap begitu. Jangan kemudian mudik menjadi masalah ya. Nah, kita berharap yang mudik itu betul-betul mengikuti tata aturan berlalu lintas yang baik dan juga prosedur kesehatan. Betul. Ya, jangan sampai kemudian kita menjangkiti hal-hal yang tidak baik di desa dengan saudara gitu kan. Ya, tentu kesehatan nomor 1. Ya, kedua adalah kebahagiaan dong ya. Baiklah, yang mudik selamat bersiap-siap, yang di jalan sedang bertemu kemacetan, semoga bersabar-sabar ya, memang banyak sekali yang kepingin pulang ke kampung halaman.
semoga dengan obrolan kita di Feng Shui kali ini, ya rumah Anda, kampung halaman atau tempat tinggal di Jakarta bisa nih disesuaikan dengan Feng Shui agar semakin selaras dan sejahtera. Nah, kita akan bahas di YouTube dulu, di YouTube Kang Hong Kiat, juga YouTube Sonora FM 92, banyak yang komen juga di sana. Mari kita sapa dulu Pak Kang. Oke, saya mau menyapa sahabat Sonora yang begitu setia, namanya Shirley Lee 88. Ya. Bertanyanya pada video tip Feng Shui pintu utama. Dia bilang, saya mau bertanya, jika pintu utama rumah ada 2, apakah boleh? Tolong dijawab juga kan? Enggak boleh. Kenapa? Rezekinya kebagi-bagi. Kalau saya ngawur ya Pak Kang. Enggak sih, ya pertanyaan yang serupa, lanjutannya nih. Ya. Dari Ri Samsung Yang. Dia bertanya pada video tip Feng Shui pintu utama juga. Kalau buka pintu utama langsung melihat jendela belakang bolehkah? Katanya. Jadi buka pintu utama nih, langsung lihat jendela belakang bolehkah? Katanya. Enggak boleh. Memang nggak boleh. Nanti Luar biasa juga kan. Memang ya, kalau pintu ada 2 di depan rumah, apakah ada yang utama nggak ya? Apakah juara 1 boleh 2 ya? Oh iya betul ya Pak. Nahkoda aja nggak boleh 2 kan? Nggak boleh, yang ada asisten, ya nggak? Betul. Pilot ada co-pilot. Nggak boleh ada 2. Coba bayangin, kalau kita mengasumsikan ya, mendianalogikan bahwa pintu utama itu adalah mulut kita. Nah sekarang kita gambarkan mulut ada 2, di bawah sama di atasnya gitu ya, atau berderet di samping. Kemudian yang mau makan yang mana sih? Iya kok serem sih Pak. Jangan-jangan yang satu makan, yang satu ngeluarin toh, dimuntahkan lagi kan? Iya betul. Itu namanya ada keserakahan. Nah, serakah itu kan biayanya mahal. Ya, jadi bisa jadi bukannya masuk ke dalam lambung yang dimakan muntah semua. Nah, bahkan mereka yang kalau kita tahu nih juga kan, buat yang tahu ya, itu kan di dalam perhitungan keberuntungan juga kan, ada yang namanya timbangan tulang. Pernah dengar nggak? Enggak sama. Nggak dengar ya. Nah, kalau pun timbangan tulangnya luar biasa hebat juga kan, ada 2 pintu tadi dengan keserakahan tadi bisa ngawur. Ya, karena yang namanya utama ya harus 1, sehingga dia mengalir baik ke dalam ya. Jangan serakah, karena serakah bisa membahayakan. Nah, tetapi yang namanya pintu 2 di depan itu boleh, asal jangan utama dua-duanya. Kalau yang namanya utama kan dua-duanya besarnya sama, berendeng. Tapi kalau dia 2, yang satu besar, kemudian yang satu kecil di pojokan, apalagi dia agak masuk ke dalam gitu, agak di tempat yang cekung, tentu nggak masalah dong ya. Oh, misalnya yang langsung tembus ke mana? Misalnya ada 1 pintu utama untuk ke ruang tamu, yang 1 celah kecil masuk untuk ke lorong, misalnya ke area servis, ke daerah pembantu, dapur, itu tidak masalah. Itu bukannya pintu utama ada 2. Berbeda toh. Nah, dan kalau mau lebih bagus lagi tentunya harusnya kedua-duanya diukur dengan meteran Feng Shui. Kita pernah berbicara Mr. Feng Shui ya, yang mana yang bagus ya. Tentu saja pintu utama harus lebih besar daripada pintu yang samping yang lebih kecil tadi ya. Memang harus lebih kecil. Nah, kemudian pintu yang berhadapan dengan jendela boleh nggak? Nggak masalah juga kan? Oh boleh. Boleh-boleh aja. Tetapi yang jadi masalah bukan pintu berhadapan dengan jendela juga kan? Karena dia bilang berhadapan dengan jendela belakang. Kalau dengan jendela nggak apa-apa. Tapi kalau jendela belakang itu mengindikasikan bahwa ruang tamunya ada nggak sih? Atau iya, atau jangan-jangan ada ruang tamu tapi belum ke belakang itu, nggak ada penyekat. Ini juga jelek dan kita pernah bahas. Jadi kepada Juragan Samsung Yang, tolong berbagai video yang telah dipublish diseksamai kembali agar lebih dipahami. Kedua, saya lanjut ya. Lanjut. Ada Yani Sri Reswati bertanya pada video Rezeki Mau Lancar,
hindari pantangan pintu edisi yang pertama. Ini berbeda nih dengan Share Lily 88 nih. Ya, Kalau tadi dia bilang pintu depan ada 2 ya. betul. Nah, sekarang coba diseksamai. Salam kenal Om. Aduh, saya kecepatan bacanya. Omnya mestinya jangan dibaca. Rumah saya posisinya hook, dia bilang, di sudut. Ya, Bagian belakang saya terlanjur ada 3 pintu. oke. 1 pintu dapur, berarti ada ruangan dapur. Masuk ke dapur ada pintu ke belakang lagi tuh ya. Oke. Kemudian ada pintu ruang belajar dengan kondisi yang sama seperti pintu dapur tadi. Dan ada pintu yang tembus dari ruang keluarga. Nah biasa dari ruang keluarga mau ke halaman toh. Oh ya. Nah ketiga-tiganya 2 daun pintu juga kan. Oke. Pintu dari dapur, dari ruang belajar, dari yang tembus dari ruang keluarga itu 2 daun pintu. Sedangkan ruang tamu cuma punya 1 daun pintu. Oke. Kalau kita analogikan sebagai mulut pintu utama dan pintu belakang itu adalah bokong, maaf itu bagian anus, maka anusnya besar sekali nih, Iya. melebihi. Banyak yang kebuang lebih banyak. Waduh. Terus dia tanya begini juga kan, pernah saya dengar itu besar pasak daripada tiang. Bagaimana menurut Bapak, energi apa yang sebenarnya terjadi? Tolong dijawab juragan. Aduh. Ya itu tadi, karena pembuahannya lebih besar, jadi sebaiknya jangan. Memang sebetulnya ini pertanyaan sudah pernah dibahas ya. Ya. Ini dulu pernah kita bahas pertanyaannya Dwi Fortuna ya, yaitu pada video Rezeki Mau Lancar Hindari Pantangan Pintu edisi 1 tersebut. Tolong diseksamai lagi deh ya. Nah, dikatakan tadi jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Ya. Tahu nggak sih besar pasak daripada tiang? Pasak itu apa? Asap itu, pasti apa sih namanya? Pasak itu bukan. Kalau kita mau menyatukan 2 buah tiang ya sebagai kusen, itu pasak tuh ujungnya yang kecil, diceplosin ke lubang balokan yang satunya lagi. Jadi kalau tuh pasaknya lebih gede, nggak bisa masuk ke lubang yang balokan yang satunya dong. Oh, Ya nggak bisa masuk karena pasaknya lebih gede. Nah kalau ini, kalau sampai di depan tuh pintu 1 daun dan di belakang boleh dibilang ada 3 dengan 2 daun, berarti kan 6 daun ya. daun ya. Itu bukan besar pasak daripada tiang, Apa Pak? besar pasak daripada lubang pintu. Ya luar biasa. Tadi kita udah bahas tuh ya, bahwa ada tuh timbangan tulang. Nah timbangan tulang itu untuk mengukur ini orangnya bakal aja kaya besar gitu ya. Ini bakal aja sedang. Nah yang bakal kaya besar pun dengan kondisi begini bisa ngap-ngap nih. Oh, I see. Ya jadi mungkin ketika segala sesuatunya dia oke-oke aja, ya mungkin nggak berasa. Tapi sekali dia ada masalah kecil yang bisa mengganggu semacam batu sandungan, segalanya bisa berantakan. Ini kan sama juga kita analogikan kita makan 1 suap, ya kada 1 daun pintu, keluarnya 3 kali 2 suap. Itu namanya, Kurus kering dong nanti Pak. itu namanya minta maaf, lagi moncor diare. Baiklah. Kenapa lagi motor kita bahas selanjutnya Pak kan? Boleh. Nah, Ya. sebenarnya kita jeda sebentar, kita akan ikuti liputan mudik berikut ini. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat.
Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Mari kita lanjutkan, Pak Kang. Oke. Ya, berbeda memang kalau Sheng Lili 88 itu energinya belum masuk berputar ke belakang, dia sudah keluar lagi ke pintu depan, sehingga peluang bisnis yang seharusnya masuk pun akhirnya tidak tercerna, terbuang kembali. Maka berbeda dengan itu, kondisinya Yani Sri Reswati tentunya adalah apa yang didapat itu nggak akan bisa menutupi pengeluaran karena derasnya pengeluaran, sehingga energinya betul-betul negatif begitu ya, lebih besar pasak daripada tiang, bahkan bisa jadi duitnya menjadi terbatas dalam artian yang belum masuk pun sudah dicadangkan untuk pengeluaran. Ini kan jadi berat dong ya. Kita nggak berharap itu terjadi. Nah, dia bertanya energinya apa? Ya tentu saja energinya adalah saci, energi yang bersifat negatif ya. Nah, bagaimana nih menanggulanginya juga kan? Tentu kita bisa membesarkan pintu utamanya dong ya. Yang tadinya 1 daun pintu kita bikin menjadi 2 daun, lebih besar. Nah, karena dia adalah pintu utama, tentu saja harus lebih besar baik lebarnya maupun tingginya ketimbang yang bagian belakang tadi. Dan tetapi ukurannya harus diseimbangkan loh ya dengan kondisi rumah. Nah, kemarin kita sudah berbicara tuh, kalau nggak salah penanyanya Gobengsan ya, Juragan Gobengsan tuh ya. Nah, itu disamai juga deh. Nah, kemudian langkah kedua, kalau tadi pintu utama udah dibesarkan, atau yang belakang yang dikecilkan juga kan ya. Jadi misalnya dari 3 pintu jadikanlah 1. Nah, kalau 1 bisa aja yang mana, tapi kalau secara umum tentu saja yang dipertahankan adalah pintu dari ruang duduk ke halaman belakang. Nah, bagaimana nih dengan 2 pintu yang lain? Nah, yang 2 pintu lain sebaiknya dibikin menjadi jendela juragan. Oke, jadi kita mau mengubah. Nah, caranya tinggal dibikin tanggulan aja toh. Setinggi misalnya 30 cm. Yang berbeda kalau pintu tadinya misalnya pintunya tadi yang buka ke dalam, jendela tentu harus buka keluar. Namun untuk pintu belakang memang boleh dibuka ke dalam, boleh dibuka keluar. Namun cara yang paling bagus juga kan, kalau kedua-duanya dikombinasikan, pintu depan dibesarkan, pintu belakang dikecilkan. Kalau dibesarkan dikecilkan kan berarti si kusennya juga harus diubah, Pak Kang kan? Iya, harus diubah. Nah, kalau kita ubah udah tanggung dong ya. Kita juga udah banyak bicara masalah meteran feng shui. Ya diukurlah sesuai feng shui yang baik dan benar, tanggung kan. Ya. Jadi kita ukur dan juga perbaikannya harus sesuai dengan keselarasan kepala keluarga loh ya, jangan ketika ciong loh. Bisa dilihat pada kalender Imlek 2573. Tapi kalau ciong kita tunda tahun depan. Hanya saja kan kita nggak tahu Yani Sri Reswati siapa kepala keluarganya, apakah ciong atau tidak. Tapi untuk mengejar waktu saya mau bicara soal Rudi Ansa punya pertanyaan nih. Rudi Ansa pada video mengundang Hoki ke dalam rumah. Kalau pintu utama masuk dapat ruang tamu, maksudnya dapat nih mungkin ada ruang tamu gitu ya. Masa masuk pintu terus bisa dapat ruang tamu? Ada ruang tamu. Terus ada pintu gawang lagi untuk masuk ke ruang keluarga. Jadi dia buka pintu utama nih juga kan, di depannya itu ada gawangan, pas di depannya sekaligus. Nah, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau jawabannya semua nggak boleh tadi. Iya, selalu ya juga kan. Pintu berhadapan pintu orang ngerasa nggak boleh. Tapi kalau dia simetris,
itu boleh juragan. Oh, Ya, atau tapi simetri. pintu gawangnya berhadapan lurus dengan pintu utama. Berarti sama besar dong? Ya. Boleh. Namun itu berlaku untuk bagian dalam rumah, tidak berkaitan dengan pintu utama juragan. Oh, Jadi jadi itu kamar berhadapan asal simetris itu boleh. boleh, tapi kalau berkaitan dengan pintu daripada pintu utama tentu menjadi keliru. Tetap jawabannya seperti ada tadi bilang, nggak boleh. Ya, jadi saya ulang ya, kalau pintu utama masuk dapat ruang tamu, terus ada pintu gawang lagi untuk masuk ke ruang keluarga. Tapi pintu gawangnya berhadapan lurus dengan pintu utama. Itu sudah bagus, apa perlu disiasati Pak Kang? Makasih sebelumnya. Ya tentu saja harus disiasati. Ya. Nah, pertanyaan lanjutannya nih serupa dari Syira pada video mengundang hoki ke dalam rumah. Selamat siang Pak Kang, pintu utama rumah saya di dekat ruang tamu itu menghadap dua pintu geser. Dua pintu besar geser. Satunya ke arah tangga, satunya ke arah dapur, dia bilang. Jadi pintu utama menghadap kedua pintu geser, dan di depan pintu utama saya ada pohon jambu besar. Nah ini berkenaan dengan pintu geser dan dua pintu yang berhadapan, kita udah bicara loh, itu yang nanya Andi Guntoro juga kan. Pada video pintu begini bikin hoki mabur. Nah, di situ digambarkan tuh juga kan, ya nanti saya minta tolong untuk digambarkan juga di video ini mengenai pintu yang di tengah, pintu utama, dan dua yang kemudian membuat bidang itu menjadi ukurannya sama sisi atau sama kaki begitu. Pernah tahu kita bahas? Ya, ya. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, saya berharap untuk rumahnya Syira ini pintunya tidak di tengah, jadi dia tidak membentuk segitiga sama sisi ataupun sama kaki, ya. Nah, kalau memang tidak segitiga, caranya bagaimana juga kan? Kita tinggal membuat penyekat aja di antaranya juga kan. Oh, Jadi di depan pintu utama kita bikin penyekat, atau di depan kedua pintu geser tadi kita bikin penyekat. Nah kalau dengan penyekat itu negatifnya menjadi menurun, bukannya berarti hilang total loh ya. Namun juga kan ada tadi pernyataan juga kan, kalau kemudian pintu yang satu dibuka itu menghadap ke tangga, itu tangganya ada di mana? Apakah menuju tangga itu tangganya ada di kiri kanan pintu atau langsung berhadapan? Kalau berhadapan, ini sama lagi dengan yang ditanyakan oleh Andi Guntoro. Nggak boleh juga kan. Berarti hoki dari lantai atas langsung terbuang keluar gitu ya. baik. Nah ini harus paling enggak langkah pertama pasang dulu lampu kristal dinyalakan nonstop di atas tangga tadi juga kan. Nah, tetapi kalau pintu yang kedua buka langsung area dapur, itu fatalis, mesti dibongkar. Ya, jadi sedangkan satu lagi untuk rumahnya siapa tadi, Rudi Ansa, ya, itu tinggal dibikin penyekat saja atau dipasang keliningan pada gawangan tadi, itu udah cukup. Ya, udah merupakan langkah yang mengena, walaupun dengan penyekat tentu jauh lebih baik juga kan. Siap. Paham dong? Paham. Sip, Ya, buat yang kurang paham silahkan dengarkan lagi di YouTube-nya. Sudah sebentar Pak Kang ya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta.
bahas tentang banyak hal pertanyaan-pertanyaan Anda, baik yang dikirimkan melalui WhatsApp Sonora ataupun di YouTube Kang Pongkian dan juga YouTube Sonora FM 92 ya. Masih ada yang mau disapa dari YouTube Kang? Sementara cukup karena waktunya untuk menjawab WA pada Anda itu toh. Ya, mari kita mulai dari banyak sekali kalinya. Oke. Ada T Pekcong. T Tango Eko. Spasi Papa Eko Kilo. Spasi Charlie Oscar Nancy Golf. ya. Pria, ini lahirnya tanggal 19 bulan 5 Tanggal 19 bulan 5 tahun 87. tahun 87. 19587. Ya, jamnya 5.30 pagi. 5.30 pagi. Oke. Ini bertanya tanggal dan jam yang cocok untuk pindah rumah, Pak. Oh, kalau itu bisa juga dihitung di buku kali ya? bukan di buku, di kalender ya. Sio kelinci lagi bagus, tidak ciong. Tetapi tanggalnya kapan yang bagus? Ya harus lihat di kalender. Kalau saya yang menghitung, entar waktu 1 jam cuma buat ngitung ini doang. Ya. Karena untuk pribadi boleh ya. pindah, Pak, Kang, ya. Tetapi untuk apa pindah ya? Nggak ada masalah. Pindah rumah aman, tanggal dan jamnya silahkan baca di buku. Baik. Dan kalender. Kemudian ada Ike Nyo. Ike Nyo. India Kilo Eko. Ya, nyonya. Ya, nyonya Nancy Yankee Oscar. Oke. Ini single mom, Pak, kan? Oke. Tanggal lahirnya tanggal 10. Tanggal 10. Bulan 10. Bulan 10. Tahun 69. Tahun 69. Jamnya 6.25 pagi. 6.25 pagi. Ya. Ini bertanya rumah yang cocok menghadap mana? Ya, usaha. Sekarang kerja sebagai chef, juga kan? Bajunya warna apa? Kalau dia sebagai chef di Western restoran, tentu luar biasa sukses. Ya. Tapi kalau di chef ASEAN, saya khawatir ini bikin jenuh gitu ya. Jadi lebih cocoknya untuk di bidang restoran Western. Dia nggak kasih tahu ya. Enggak kasih tahu, Pak. Oke, tetapi kalau dia keseluruhannya digabung, tentu masih termasuk yang oke. Masih menunjukkan kemajuan yang relatif cukup signifikan. Baik. Rumah yang cocok menghadap ke timur atau ke barat daya, oke. Kemudian apalagi yang ditanyakan? Usahanya tadi berarti di bidang Yang paling cocok di bidang berunsur kayu atau tanah atau campuran daripada keduanya. oke. Baju Pak perlu dibantu dengan baju warna apa? Tampaknya nggak perlu ya. Cuma saya minta tolong kalau tidur ruangan betul-betul dibikin gelap supaya tidurnya betul-betul berkualitas dan minum yang cukup. Itu aja. Baik. Oke. Terima kasih. Saya lanjutkan dengan Melinda. Ya, Mama Eko 5 India Nancy Delta Alpha. Oke. Tanggal 23 bulan 5 bulan 5 tahun 2007. 2007 23/5/2007 jam 11:15 siang. 11:15. Ya. Oke. Mau masuk SMA, mau naik SMA ambil jurusan Pak Kang. Unsur dan bidang usaha apa yang cocok ke depannya? Ya, yang penting sekarang itu bukan bertanya ke depannya bidang apa, tetapi harus mengambil sekolahnya yang cocok dulu, ya. Nah, yang cocok, yang pertama adalah ke metalurgi. Metalurgi itu sekolahnya mesti ke teknik dulu kali ya. Ya. Fakultas teknik, tapi nanti kemudian ambil ke metalurgi. Itu yang paling cocoknya. Ya. Pilihan lain adalah ke bidang misalnya industri pangan, agrobisnis ya, perkebunan,
Pokoknya halal sejenis itu. Kemudian industri pakaian, tetapi pakaian dia mesti nantinya ke bagian yang khusus, katun, drill, jeans. Kemudian pilihan berikutnya adalah ke sekolah teknik mesin, teknik industri, teknik komputer, dunia hardware. Dan yang terakhir adalah chef. Ya, chefnya yang paling cocok adalah yang western. Tetapi dia juga cocok. Kalau tadi Ikenyo itu kan kurang cocok di bidang yang Asia ya. Nah untuk Melinda ini dua-duanya cocok, walaupun bidang yang western jauh lebih cocok. Baik. Begitu Melinda, semoga udah gak bingung ya mau sekolah jurusan apa ya? Enggak heran sih, karena kalau buat sekolah dia rajinnya bukan main. Tapi memang ambisinya nggak ada, dan saya minta tolong pakai baju warna hijau lah supaya mau bergaul yang lebih luas sehingga ruang lingkup pemikirannya jauh lebih luas lagi gitu. Jadi saya minta tolong pakai baju warna hijau dan putih. Siap. Oke, dari Melinda kita ke Hansel. Sel Alpha Nancy Sierra Echo 5. Oke. Hansel ini pria. Lahirnya tanggal 3. Tanggal 3 bulan 6 1996 10.30 pagi, Pak. 10.30 ya. Ada rencana pengen pindah kerja tahun ini, Pak Kang. Kapankah yang bagus gitu Yang ya? bagus tinggal sebagai staf akunting. Yang bagus tinggal lihat di kalender. Gue tahun ini oke ya. Tahun ini oke, nggak ada masalah ya. Karena kalau soal pindah yang tanggalnya lihat di kalender, jamnya gimana sih untuk menentukan, Pak Kang? Nah kalau jamnya memang kan saya sudah sampaikan waktu itu Juragan. Sama Juragan atau sama Juragan Iya. itu ya. Sepertinya. Iya, bahwa dulu pernah disalahgunakan untuk berjudi dah. Jadi saya kemudian nggak mencantumkannya lagi, buku saya, kalender saya juga nggak mencantumkan hal itu. Sehingga kalau tanggalnya sudah ditetapkan, nanti mau tanya jamnya silakan gitu ya. Di on air boleh. Boleh ya. Baik. Nah seperti Hansel ini ya, yang pesan saya itu yang penting emosinya dikurangin ya. Hansel ini emosinya tinggi, sama tingginya dengan tadi Melinda ya, begitu juga, tinggi juga. Kemudian apa lagi yang ditanyakan oleh Hansel nih? Tadi jadi yang tahun ini boleh. Boleh. Boleh mana pindah kerja? Pindah kerja boleh. Boleh. Terus bidangnya? Di buku dan juga di kalender. Bidangnya tadi apa tuh? Pekerjaan Pak Kang sekarang staf akunting. Staf akunting nggak cocok ya? Waduh, cocoknya apa Pak Kang? Cocoknya dia itu ke bidang berunsur kayu dominan, logam dominan, api dominan. Jadi dia harus belajar untuk menjadi pemasar ya, seller ya. Nah untuk itu memang ada kelemahan, dia tuh lemah untuk, walaupun kemampuan bicaranya luar biasa, rasa khawatir untuk ngadepin orangnya juga cukup besar. Nah ini yang harus dirubah ya. Nah buat Hansel ya sementara pakai baju warna hijau dan putih ya. Tapi kalau bisa Hansel bagian tenggara rumah. Jadi diukur di rumah itu pada sektor tenggara, yaitu di kurang lebih posisi 135 derajat. Taruh akuarium di sana dengan beberapa ekor ikan. Oke. Itu akan membantu untuk rezeki dan juga lebih selaras Pak Kang ya. Iya, sebab kalau tidak, saya khawatir Hansel akan buang waktu yang percuma karena keberaniannya ketutup. Walaupun dia tuh orang yang gesit dan dia punya peluang untuk maju. Tapi kalau nggak diupayakan, kapan mau terjadi? Kapan mau terwujud? Ya toh? Ya. Dan kalau ini dia mulai di tahun ini, kedepannya bagus kok. Asal jangan di bidang apa tadi, akunting ya? Ya. Jangan. Oke. Baik. Hansel, semoga menjawab. Maka kita tidak sebentar ada liputan mudik di menit 45 kita. Oke.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Oke. Saya kembali ke TPSOM, tadi saya terlewat membacakan tanggalnya. Jadi tadi dia sudah mencari tanggal, tinggal tanya jamnya, Pak Kang. Oh, Saya kita kembali ke ulang ya. Tadi namanya TPSOM, Oke. tanggal 19, Tanggal 19 bulan 5, bulan 5 tahun 87, tahun 87, jamnya 5.30 pagi. jamnya 5.30 pagi. Sudah membaca buku, sudah menghitung tanggal dari kalendernya Pak Kang Hongkian. Iya. Ada 3 tanggal, Ya, 21 Mei 2022, 21 Mei, 3 Juni, 21 Mei, 3 Juni, ya 3 bulan 6 dan 15 bulan 6, Pak Kang. 15 bulan 6. Yes, itu dia. Oke. Jamnya jam berapa? Oke, tunggu sebentar. Yang bagus satu lebih bagus dari yang lain. Kita masih juga untuk kalian sahabat terus sambil menunggu Pak Kang menghitung. Untuk kalian yang pengen tahu jamnya, silahkan tanggalnya Anda bisa baca di buku bagaimana caranya dan juga di kalendernya. Nanti Pak Kang akan membantu menghitungkan jamnya. Semoga bisa membantu Anda untuk melangkah. Oh, yang bagus ini yang pertama disebutkan. Jadi tanggal 21 Mei sebentar Pak Kang. 21 Mei 2022. ya. Ya, itu jamnya antara jam 9.30 10.30. 9.30 sampai 10.30 pagi ya. Iya. Baik, begitu Bapak TPSOM semoga menjawab ya. 21 Mei 2022 seperti yang Anda hitung jamnya 9.30 sampai 10.30 pagi. Baik, mari kita lanjutkan sahabat Sonora dengan Brandon Pak Kang. Brandon. Ya, Bravo Romeo Echo, Nancy Delta, Oscar Nancy. Oke. Brandon Lee namanya, L-E-E. L-E-E. Ya, London Echo Echo, Brandon Lee. Oke. Tanggal 12 Ya. bulan 2 Ya. tahun 99. 99 Tuh, jamnya 18.45. 18.45. Oke. Gimana Pak Kamal? Oke. Oke, 12/2/1999 toh? ya. Iya, berdasarkan usia Sio itu 25 tahun ya, usia Imlek. Lahir tanggal 27 bulan 12 tahun 2549 ya. Itu 2-3 hari lagi langsung udah udah tahun baru Imlek gitu ya. Ya, karena tahun baru Imlek tahun itu tanggal 16 ya. Ya. Dia lahir hari Jumat. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan tak usaha sekarang bekerja sebagai asisten pergudangan, kemudian arah rumah dan juga apakah elemennya? Oh, dari Manado ini katanya. Selamat malam. Asisten pergudangan ya, Ya. oke. Tapi dia punya kemampuan bisnis lumayan, cuma memang belum saatnya dia untuk mulai bisnis. Oke. Karena dalam hitungan komposisi elemen, dia ini harus matang dulu baru bisnis. Jadi ya kalau mau bisnis itu masih tunggu mendekati kepala 4 atau justru di atas kepala 4 gitu ya. Oke. Karena dia juga orangnya terlalu perfeksionis dan baik hati. Ya, dalam konteks ini baik hati memang bagus toh. Ya. Tetapi kalau kemudian bisnis dikaitkan dengan hal semacam itu kan jadi nggak kena dong ya. Nah, dia bisa kebablasan tuh. Nah, jadi dia harus mematangkan dulu sikapnya tadi untuk pemahaman terhadap lingkungan ya. Nah, untuk itu dia perlu sering memakai baju warna putih yang ada merahnya ya, dipakai sesering mungkin. Nah, kemudian apa lagi yang ditanyakan? Tadi
arah rumahnya Pak kan? Ya, bidangnya tadi dia bekerja di bidang gudang toh. Nanti kalau dia bisnis, sebaiknya dia bisnis yang berunsur api dan air, atau campuran api tanah atau tanah air. Ini banyak sekali bidangnya ya. Lihat di buku, dia cocok menghadap timur dan timur laut. Baiklah, saya teruskan. Ini ada Lim Tauliang, Laki ya, laki-laki. Lim, Lim, 5 India Mama, Tau, Tango Ya. Alpha Ultra, oke, Liang, 5 India Alpha Nancy Golf. oke, Penanggalan Imleknya Pak kan? ya, Tanggal 5, bulan 5 Mas, bulan 5, ya, tanggal 8, tanggal 8 bulan 5 ya, tanggal 8, ah, bulan 5 tahun 2516. tanggal 8 bulan 5 tahun 2516, 85 25 16, 7 Juni itu. 6.30 pagi. Nah pertanyaannya Pak Kang, tahun ini kan ular tidak selaras, nilai keberuntungannya dihitung 8. Apakah bisa memperbaiki rumah di tahun ini? Tahun tajamnya jam berapa tadi? 6.30 pagi. 6.30 pagi, sebentar ya. Ya. Memang saya melihat ada yang beda ini. Oh, oke. Ya, memang dia itu dibanding tahun lalu. Tahun lalu itu ular jauh lebih bagus secara umum loh ya. Tetapi secara khusus di tahun ini ular itu lagi ciong. Oke. Nah, keberuntungannya justru meningkat dia. Ya. Nah, jadi jangan mundur. Walaupun nantinya misalnya dia menghadapi banyak masalah, harus dihadapi dengan baik ya. Namun untuk segala sesuatu yang baru janganlah dimulai. Dia mau mulai apa? Bangun rumah Pak. Jangan. Oh walaupun keberuntungannya baik, tapi sebaiknya Jangan. memperbaiki rumah Jadi juga nggak boleh. jangan, karena kita butuh juragan lim ini untuk konsentrasi ke bidang bisnisnya itu. Karena kalau dia tuh lagi ciong kemudian bagus dan dia nggak mau berkonsentrasi, takutnya yang bagusnya itu hilang karena dia bias terhadap situasi. Jadi tolong lebih memusatkan, memfokuskan diri ke bisnis. Nah, untuk memulai pembangunan rumah sebaiknya tahun depan. Baiklah. Oke, semoga menjawab. Satu terakhir Pak Kang, pertanyaan singkat saja ini. Oke, Ada Nurisca, perempuan. perempuan. Nurisca. Nano Ultra Romeo India, Oke, Sierra Charlie Alpha. oke. Tanggal 2, Tanggal 2 bulan 9, bulan 9 tahun 80. 29 tahun 80, Jamnya 10 lebih 10 pagi. 10 lebih 10 ya. Ya. Oke. Kemudian yang ditanyakan karir yang cocok apa, perlukah dibantu warna tertentu, itu saja. Oh, dia sangat luar biasa kalau menggeluti bidang berunsur kayu dan tanah gitu ya. Atau campuran. Tetapi jangan dimulai sekarang. Kenapa? Karena Nuriska disarankan untuk sebaiknya jalan-jalan aja deh tahun ini. Jalan-jalan pun perlu berhati-hati, jangan sampai dicelakai orang gitu ya. Nah, kalau segala sesuatu jangan dianggap enteng, karena hal yang dianggap enteng buat Nuriska misalnya itu takutnya mendatangkan bahaya. Satu hal, keras kepala dibuang. Jangan sampai keras kepala itu justru menjadi batu sandungan buat permasalahan besar Nuriska di tahun yang lagi ciong besar dan teramat besar ini. Ya, tolong ini dicamkan benar. Camkan benar, tahun ini jalan-jalan aja dulu. Jalan-jalan pun tetap harus banyak hati-hati. Dan betul-betul genggam keuangan, jangan disembarangkan. Oke. Perlu dibantu warna tertentu Pak Kang? Baju Nah, warna tertentu? warna putih jangan dipakai. Pakailah baju warna kuning, coklat, hitam, biru, abu-abu supaya betul-betul jangan berpikir yang berat-berat, enteng-enteng aja. Siaplah. Baik Pak Kang, terima kasih sudah tepat jam 8, kita akhiri di sini. Sampai ketemu minggu depan. Sampai minggu depan, juragan sukses selalu dan selamat malam. Selamat malam.